Selama hampir 2 pekan, dunia menyaksikan konflik yang membara antara Iran melawan dua raksasa, Israel dan Amerika Serikat. Tapi di balik serangan udara dan propaganda, ada sesuatu yang lebih busuk, dan kini semuanya terbongkar. Di saat perang masih berlangsung, Dinas Intelijen Iran diam-diam menyapu bersih setiap sudut Teheran. Dari operasi rahasia itu terungkap fakta mencengangkan. Lebih dari 400 agen musuh, teroris, dan mata-mata ditangkap hidup-hidup. Bersamaan dengan itu, Iran berhasil menggagalkan kiriman senjata gelap dari Amerika, termasuk persenjataan berat dan bahan peledak yang siap meluluh lantakan negara. Rencana besar yang disusun dengan rapi oleh Washington dan Tel Aviv, itu kini ambruk sebelum sempat dieksekusi. Iran bukan hanya bertahan, ia balik menyerang dengan intelijensinya, dan sekarang Amerika dan Israel terpaksa menarik napas panjang, menghitung ulang langkah sebelum berani melangkah lagi ke Teheran. Segalanya bermula dari kecurigaan yang muncul saat perang 12 hari antara Iran dan Israel meletus. Di fase awal serangan Israel ke Teheran, sistem pertahanan udara S-400 milik Iran tiba-tiba gagal berfungsi. Sebuah kegagalan fatal yang membuat rudal musuh lolos tanpa perlawanan. Kejanggalan ini tak bisa dianggap kebetulan. Kementerian Intelijen dan Keamanan bergerak cepat. Mereka mulai menyelidiki dan dari sanalah semuanya terbuka. Dari investigasi mendalam itu, Mois menyimpulkan bahwa bukan hanya serangan terbuka yang mereka hadapi. Di balik layar ada operasi bayangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Sabotase sistem militer, aksi pembunuhan tersembunyi, hingga misi spionase besar-besaran. Dalam penjegapan yang dilancarkan, Iran menyita kiriman senjata ilegal asal Amerika, lengkap dengan peralatan tempur berat. Bersamaan dengan itu, puluhan teroris dan agen bayaran yang diduga dikoordinasi langsung oleh Israel berhasil diamankan. Misi besar untuk menghabisi 35 tokoh penting, pejabat sipil dan militer Iran, gagal total di tangan Mois. Dalam laporan resmi yang diumumkan ke publik, Iran mengklaim telah menangkap sedikitnya 20 agen mata-mata yang terafiliasi langsung dengan Mossad, tersebar di berbagai provinsi. Tak hanya itu, lebih dari 400 individu yang disebut sebagai teroris dan separatis, berjaringan dengan kekuatan asing, berhasil ditangkap dan dilumpuhkan. Rencana besar Israel dan Amerika untuk menciptakan kekacauan dari dalam akhirnya terendus sebelum sempat dijalankan sepenuhnya. Yang paling mengejutkan, Mois juga menangkap salah satu tokoh sentral dari kelompok Islamic State bersama sejumlah tentara bayaran bersenjata lainnya. Bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Israel dan Amerika dalam mendukung jaringan separatis global. Penyelidikan juga mengungkap fakta gelap lainnya. Dana untuk mendanai para agen, aksi sabotase dan misi pembunuhan itu dibayarkan menggunakan mata uang kripto. Transaksi tanpa jejak untuk operasi tanpa wajah. Penemuan terbaru dari Badan Intelijen Iran membuka fakta mengejutkan. Sejumlah senjata berhasil diselundupkan masuk ke Teheran dan dirancang untuk digunakan dalam aksi sabotase hingga percobaan pembunuhan. Dalam penggerebekan yang dilakukan, Iran menemukan senjata-senjata buatan Amerika Serikat, mulai dari RPG, senjata berat, hingga bahan peledak yang cukup untuk memicu kekacauan besar. Lebih jauh, jejak Mossad pun terendus. Mereka diketahui menyusupkan drone dan senjata berpemandu presisi langsung ke wilayah Iran. Beberapa drone peledak bahkan diluncurkan dari dalam negeri untuk menghancurkan peluncur rudal di sekitar Teheran, membuat sistem pertahanan Iran sempat lumpuh seketika. Dalam salah satu operasi besar, ditemukan pula lokasi manufaktur drone rahasia di kawasan Sharir. Operasi besar ditemukan pula lokasi manufaktur drone rahasia di kawasan Shar-e, selatan ibu kota, di mana agen Mossad merakit quadcopter bersenjata, bom dengan pemicu waktu, granat tangan, hingga senjata mini lainnya yang disiapkan untuk teror tersembunyi. Dan bukan hanya drone, Mossad juga berhasil menyelundupkan bom ke jantung Iran. Laporan resmi menyebutkan bahwa sebanyak 300 pon bahan peledak ditanam diam-diam di fasilitas nuklir Natanz, tersembunyi dalam peralatan teknik yang dikirim ke luar negeri untuk diperbaiki. Bom kendali jarak jauh itu kemudian disamarkan di sepeda motor dan diduga digunakan dalam operasi pembunuhan ilmuwan Iran. Sementara itu, Amerika Serikat turut disinyalir mengirim peluncur roket, senjata berat, dan bahan peledaknya sendiri ke titik-titik rawan di wilayah perbatasan Iran dipercaya untuk mendalangi kerusuhan dari dalam. Ketika Mois menyisir wilayah barat Iran, hasilnya jauh lebih mencengangkan. Mereka menemukan senjata api langka buatan Amerika, Remington R4, lengkap dengan sistem penglihatan pulsar Apex XD50. Tak hanya itu, ditemukan pula senapan serbu AKM, granat F1 dan GHO-1 buatan Bulgaria, ratusan amunisi 7,62 mm,
Namun, penemuan yang paling mengguncang adalah bagian rudal permukaan ke udara SM-3 Block milik Amerika Serikat, lengkap dengan mesin peluncur MK-136. Ini bukan sekadar penyelundupan biasa, ini pesan perang yang diselipkan dalam peti senjata. Jejak para agen Mossad pun akhirnya terlacak. Mereka ditangkap setelah melintasi Provinsi Sistan dan Baluchistan, wilayah tenggara Iran yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan Afghanistan. Temuan ini mengindikasikan bahwa jalur masuk senjata dilakukan melalui kawasan tersebut. Kini, Iran pun memperketat penjagaan di sepanjang perbatasan itu untuk membendung arus penyerupan senjata dan agen asing dari Israel maupun Amerika Serikat. Namun, fakta pahitnya, ini bukan kali pertama skenario penyelundupan semacam ini terjadi. Pada tahun 2023 lalu, Iran juga berhasil menggagalkan pengiriman senjata buatan Amerika di perbatasan selatan negaranya. Pertanyaannya kini menggelayut tajam, apakah perang 12 hari antara Iran dan Israel hanyalah puncak dari rencana besar yang telah disusun sejak jauh-jauh hari? Di luar keberhasilan Iran menyita sejumlah senjata selundupan, ada satu hal lain yang semakin mempermalukan Amerika Serikat dan Israel dalam perang 12 hari. Kerugian militer mereka yang tak sedikit. Serangan balasan Iran ternyata bukan hanya simbol perlawanan, tapi benar-benar menghantam kekuatan persenjataan musuh hingga membuat daftar kerugian mereka kian memanjang. Lalu, persenjataan apa saja yang berhasil dihancurkan Iran selama konflik ini? Selama konflik berlangsung, Israel mengerahkan berbagai jenis pesawat tempur, termasuk jet siluman F-35 Adir, untuk menyerang situs-situs nuklir Iran. Jet yang dikenal sebagai teknologi tercanggih dengan fitur anti-radar itu justru tumbang di tangan pertahanan Iran. Menurut klaim resmi, 2 unit F-35 senilai lebih dari 100 juta dolar Amerika masing-masing berhasil ditembak jatuh. Dan itu baru permulaan. Iran juga mengklaim telah menghancurkan 5 jet tempur F-5 Tomcat, 2 unit F-5, 8 helikopter serang AH-1 Cobra, sebuah pesawat pengisian bahan bakar udara KC-707. Jumlah kerugian ini bukan hanya sekadar statistik, tapi bukti bahwa superioritas udara Israel dan Amerika bisa diruntuhkan ketika menghadapi pertahanan yang matang. Namun, sebenarnya, keberhasilan Iran menembak jatuh armada udara milik Israel bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena sejak awal, Iran telah mempersiapkan pertahanannya dengan sistem buatan Rusia S-400 yang terkenal tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman di udara. Yang lebih mencengangkan justru datang dari sisi lawan. Sistem pertahanan Israel yang selama ini digembar-gemborkan sebagai tameng mutlak, ternyata bukan tanpa celah. Iran berhasil menyerang balik dan menembus pertahanan udara yang selama ini diklaim tak tertembus. Iron Dome, simbol kebanggaan militer Israel, justru menjadi korban serangan udara dalam perang ini. Sistem yang disebut-sebut sebagai pertahanan langit terbaik di dunia dihancurkan secara langsung dalam konflik 12 hari. Ini menjadi tamparan telak bagi Israel, karena Iron Dome yang seharusnya menjadi perisai justru roboh di tangan musuh. Tak berhenti di situ, Iran juga mengklaim bahwa sistem pertahanan udara lainnya seperti David Sling dan Arrow ikut dilumpuhkan. Beberapa dirusak parah, lainnya dinyatakan tidak bisa dioperasikan kembali. Seluruh kejadian ini membuka mata banyak pihak bahwa pertahanan berlapis sekalipun dengan teknologi canggih dan investasi miliaran dolar bukan jaminan mutlak. Iran bukan hanya bertahan, mereka menyerang balik dan menang di medan yang selama ini dikuasai penuh oleh lawan. Keberhasilan Iran membongkar jaringan operasi Mossad di jantung Teheran bukan sekadar kemenangan intelijen, itu adalah pukulan telak bagi Israel dan Amerika Serikat. Bukan hanya strategi musuh yang runtuh, tapi juga kepercayaan mereka bahwa Iran bisa dihancurkan dari dalam. Kini Iran bukan sekadar bertahan, ia bangkit dan tampil sebagai kekuatan yang lebih siap untuk menghadapi babak perang selanjutnya, andai gencatan senjata ini kembali diingkari. Semua tanda menunjukkan Iran sedang menuju puncak kemenangannya. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus duduk kembali, mengevaluasi ulang seluruh kekuatan militer yang selama ini mereka andalkan. Selama 12 hari pertempuran, bukan hanya persenjataan canggih yang hilang, tetapi juga pasukan dan moral yang terkikis perlahan. Kini satu pelajaran besar tak bisa mereka abaikan. Iran bukan lawan yang bisa diremehkan, justru sebaliknya. Meskipun dibanjiri tekanan dari negara adidaya sekaliber Amerika, Iran mampu membalas dengan kerusakan nyata yang tak bisa disangkal. Dan dunia menyaksikan semuanya.